She Magazine Sharing and Empowering. Hey, apa kabar ibu-ibu? Siapin dulu tehnya, kopinya. Ian juga sudah siap karena kita akan ngobrol-ngobrol di sini selama setengah jam ke depan menghadirkan beragam kisah menarik tentang perempuan. Saya Vina Muptadi. Dan juga bersama saya Ian Umar. Senang sekali kita bisa sharing dan juga empowering di acara She Magazine favorit kita semua. Dan tentunya kita akan sharing tentang kehidupan biasa sehari-hari di sini kalau di Amerika. Kalau ngomongin sehari-hari kamu, Vin, ini pasti ada kesibukannya gitu. Pasti banyak yang tanya, kamu lebih sering belanja ke pasar tradisional atau pasar supermarket sih di Amerika ini? Wah, pengennya belanja ke pasar tradisional kayak pasar basah gitu ya, kayak di Indonesia. Tapi sayangnya nggak ada di sini pemirsa. Jadi ya either ke supermarket, tapi yang paling saya suka adalah pasar khusus produk-produk Indonesia. Dimiliki sama seorang ibu yang ada di sini di Maryland. Itu lumayan lah ya, kangen kan sama produk-produk Indonesia, ada di situ semua. Dan kayaknya memang karena kita diaspora Indonesia di sini, pasti kangen dengan makanan-makanan Indonesia atau juga produk-produk Indonesia. Ya salah satu pilihannya adalah yaitu toko-toko seperti itu. Dan pemirsa, tentunya di She Magazine ada banyak sekali cerita yang akan kami sampaikan kepada Anda dan juga berita-berita dari para perempuan di seluruh dunia. Viola Davis menghadiri premier The Woman King di Festival Film Internasional Toronto pada September. Davis berperan sebagai pejuang Afrika bernama Naniska. Film itu terinspirasi dari sejarah Agoji, para pejuang perempuan yang membela kerajaan Dahomey dari tahun 1600-an hingga akhir abad ke-19. 3 remaja perempuan Nigeria membuat aplikasi untuk mengatasi perubahan iklim, EarthX. Punya beberapa fitur seperti game, jejaring sosial, dan info tren lingkungan. App ini menang kompetisi yang diadakan Technovation, LSM Amerika yang mendorong perempuan untuk menciptakan perubahan lewat teknologi. Tim basket putri berkursi roda di Provinsi Herat, Afghanistan mulai latihan rutin lagi. Sebelum Taliban berkuasa, anggotanya ada 25, tapi kini berkurang jadi 15 orang saja. Kebanyakan dari mereka adalah penyintas polio, dan mereka ingin menyebarkan kesadaran akan pentingnya vaksin polio. She Magazine Pekan Fashion Week atau New York Fashion Week itu sudah banyak sekali yang tahu ya, Vin ya. Dan tentunya pemirsa juga di rumah dan juga teman-teman pasti ngelihat kalau misalnya ada di Instagram atau juga di sosial media lainnya, banyak sekali desainer dan juga influencer Indonesia yang datang ke New York Fashion Week. Ada apa ya? Kok ramai sekali mereka ke sini? Kalau kamu yang lihat itu di Fashion Week itu akan ada siapa sih sebenarnya? Wah, rame banget ya. Dan kita harus bangga karena setidaknya ada 6 desainer fashion Indonesia yang tampil di New York Fashion Week The Show. Dan mereka menghadirkan koleksi yang terinspirasi dari berbagai kepulauan di Indonesia. Dihadiri ratusan orang, banyak diantaranya fashionista, ya kan, fashion blogger, pokoknya people in the fashion industry. VOA ada di sana, langsung aja kita lihat liputannya. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di Spring Studio, tepatnya di lantai 6. Tempat ini adalah lokasi pelaksanaan dari New York Fashion Week The Show. Kenapa saya ada di sini? Karena ada 6 desainer Indonesia akan tampil di acara Indonesia Now. Saat ini sedang ada persiapan. Kalau pemirsa lihat di belakang saya saat ini semua sudah dilakukan rehearsals. Jadi para model sudah melakukan rehearsals. Dan kita lihat di sebelah sini, itu adalah para wartawan-wartawan. Ya, mereka datang dari berbagai media dan mereka sedang siap-siap untuk meliput dan mengcover acara Indonesia Now. Gimana ceritanya? Gimana fashionnya? Kita ikuti. 6 desainer fashion Indonesia awal bulan ini tampil dalam ajang New York Fashion Week The Show 2022. Mereka menampilkan koleksi-koleksi desain terbaru untuk musim semi 2023. Desainer Vivi Zubaidi menampilkan koleksi hijab modern dengan estetika woman head. Sementara Coretta Lewis menampilkan desain batik yang diinspirasi oleh nuansa Pulau Sulawesi. Hadir juga Heaven Light dengan koleksi AG Style. Dan Sudaysons by Kimberly Tandra yang menampilkan koleksi streetwear dengan kombinasi layering yang sangat berani.
So what do you think about this? I love the collection. I loved all of the pieces and how all of these different designers came. It's beautiful. I like that you get to see a lot of different style. Dan kita kali ini meng-highlight keindahan pulau-pulau yang ada di Indonesia. Saya ambil Sulawesi gitu. Jadi motif-motif batik itu saya ambil dari motif bawah laut. Jadi from the sea to the city. Sangat senang ya, karena ini kali kedua aku show di New York Fashion Week. Rasanya sangat bersyukur dan bahagia banget. Brand mode Alera juga hadir dalam show ini. Tampil dengan casual mood dengan sentuhan khas batik, Alera juga membawa pesan khusus dengan menampilkan model yang memiliki Down syndrome. 2022 kita comeback Alera Batik dengan tema Paradise, inspirasinya dari Pulau Dewata, Bali. We really want to establish Indonesia's name as a harbor of diversity, not only in terms of our architecture, our traditions, but also the human diversity, including our friends with Down syndrome. Fashion show diakhiri dengan desain karya Prio Octaviano. Prio memadukan konsep ready to wear dengan kombinasi warna yang edgy dan cerah, sesuai dengan nuansa musim semi. I'm so excited to be here in New York untuk melihat 6 desainer Indonesia yang sangat keren, sangat diverse, dan juga I love to see the modest fashion. Saya sempat berbicara dengan beberapa tamu-tamu yang hadir di sini dan mereka menyampaikan pujiannya bahwa kreativitas dan juga dari para perancang kita itu sangat luar biasa. Keren-keren pastinya, dan aku sih senang karena fashion di Indonesia tuh luar biasa, terus produknya juga keren, dan kita desain-desain yang tadi ditampilkan juga menyesuaikan dengan selera internasional. Selanjutnya, para desainer ini akan kembali tampil dalam pagelaran fashion show di Washington DC. Naratama, Yogi Laksono, dan tim VOA New York. Pemirsa di KBRI, nah mereka ini juga tampil memamerkan koleksinya di Indonesian Embassy ya di Washington DC, dijamu oleh Ibu Duta Besar Ibu Ayu Heni Rosan. Dan juga ada desainer lainnya yaitu brand cukup besar yang dikenal di Indonesia yaitu Erigo tampil di New York Fashion Week The Shows, dan masih banyak lagi desainer-desainer lainnya. Semoga semakin banyak desainer Indonesia yang ikutan dalam ajang internasional seperti ini. She Magazine akan kembali dengan cerita-cerita lainnya. Pemirsa, Anda masih bersama She Magazine. Kalau misalnya memilih karir sebagai jurnalisme ya, Vin, kan banyak sekali pilihannya. Ada yang namanya jurnalis untuk TV, ataupun radio, ataupun juga cetak, ataupun juga digital. Pokoknya banyak sekali pemirsa pilihannya. Dan salah satunya juga yang ditekuni oleh salah seorang perempuan fotojurnalis ini adalah di bidang foto. Jadi dia adalah jurnalisme foto. Dia adalah seorang perempuan Brazil bernama Adriana. Dan dia tinggal di Amerika ya saat ini. Kisahnya cukup menarik loh. Menarik banget ya, karena dia ini bergerak di isu-isu yang sensitif seperti misalnya migrasi, hak asasi manusia, agama, dan lain-lain. Ia berusaha mengabadikan sisi yang manusia gitu ya, dari orang-orang yang kebanyakan ini termarginalisasi. Dan ia juga cerita kepada VOA bahwa untuk menjalankan profesinya ini nggak cuma sekedar potret loh, tapi perlu harus membangun kepercayaan dan lain-lain. Dan ada etika yang harus dipatuhi. Nah pemirsa, berikut ini Adriana sharing untuk Anda di She Magazine. Well, I went to journalism school. I always wanted to be a storyteller. I think in the end, I did not choose to be a photojournalist. I think I was kind of, photojournalism chose me. As a photojournalist, we cover many kinds of stories, but in the last 10 years, I've pretty much dedicated myself to covering underrepresented communities. I was based in Mexico City for 13 years, and there I got to cover a lot of migration and
a lot of the violence that surrounded the drug wars. So I did a lot of work in Central America, Latin America, and now I'm based in Phoenix, so I'm following up with the migration, but on the other side of the wall. There are many challenges. First of all, your life is not under any kind of schedule. You cannot schedule life because, you know, news just happen, and you have to be ready to jump out of bed and, you know, fly to Haiti because there was an earthquake. And so it's a challenge for your relationships, for your social life, because you're always canceling things but you know, people you know who know you and understand what you do will accept that. As a photojournalist, you cannot interfere with what's happening in front of you, and that means, you know, like, I'm not gonna stage anything. I'm not gonna ask people to do what they're doing, but I have to be there, and I have to be very close to them. And of course, you know, sometimes you relate a lot with what people are going through, but I think that, you know, it's important to understand what's your role in there. So let's say I'm in Haiti and it's an earthquake and there's a lot of injured people. Although it's hard for me just to watch it, I feel like it's important for me to take a step back and understand what is my position. My position is my role in this situation is to document it the best way I can, to send the stories out, and, you know, eventually get more help, get more organizations working, and try to be as a truthful observer as I can possibly be. My work is a document. We document history, we document traditions, cultures, we preserve memories, and we expose issues. I teach at a variety of places. I teach at a workshop called the Founder Photojournalism Workshop, which is a pro bono work that photojournalists do. We go around the world, and the goal here is to empower people to tell their own stories. I also teach at ICP in New York, International Center of Photography. I teach a weekend workshop for the documentary at the documentary program. And this semester I taught visual journalism at the Walter Cronkite School of Journalism at Arizona State University. We teach them ethics. We teach them, you know, how to understand a story, how to translate this visually, and most of all, you know, the ethics of photojournalism. So this is photographing people at their most vulnerable moments. Is unfortunately one of, you know, the most common things we do in photojournalism. 2 years ago, I did a story for the New York Times. We went to the border in Arizona, in Sasabe, and we photographed some migrants that were being deported, and we photographed this man who was from Central America, and he had just been deported like 5 minutes before, and he was calling his mother. He was completely distressed, and this photo was on the cover of the New York Times. And after that, they stopped, and these people were being deported into this area that's called Sasabe, and it's a very remote area, and it's a very dangerous place on the Mexican side that's dominated by the cartels, and it's a small town that has no resources. So that was one of the images that resulted in them stop being deported into that area. I believe that there are stories that have to be told even when the deadlines die down.
there's so many things I love about what I do, but I think what I love the most is this possibility of being with so many different people and situations, just to get into people's homes and and lives. And I think this, and to do this, people have to trust you, and this is something that I do not take lightly. I think I don't take it for granted. I think it's a huge privilege to be able to witness and share stories of other people. Gimana pemirsa, menginspirasi banget kan story dari Adriana ini. Dia pernah dapat penghargaan Best Female Journalist di Brazil, juga pernah dapat suatu penghargaan dari majalah Time tahun 2014 lalu. Wow, keren pemirsa. Dan sebagai seorang perempuan dan dia juga adalah seorang jurnalisme foto, itu sangat berani sekali ya. Dan dia bisa terjun ke daerah-daerah seperti gempa ataupun juga ada krisis dan bekerja dengan etika. Itu yang paling penting katanya. Dan pemirsa, She Magazine akan kembali dengan kisah-kisah menarik lainnya. Hai pemirsa, kita balik lagi di She Magazine. Pemirsa tahu nggak sih, mungkin Ian juga belum tahu nih, tahu nggak sih kalau di Amerika Serikat yang namanya biaya kuliah itu naik 3 kali lipat pemirsa dalam 50 tahun terakhir. 3 kali lipat. 3 kali lipat? 3 kali. Jadi sekarang rata-rata biayanya ya untuk program 4 tahun di universitas negeri itu sekitar $10.000. Sementara untuk program 4 tahun di universitas swasta sekitar $35.000. Ini kan angka yang fantastis banget. Makanya banyak mahasiswa di Amerika itu terpaksa ngambil utang yang namanya student loan gitu. Waduh, besar sekali biasanya. Saya tahu ya pemirsa nih, kalau hutang seperti itu memang cukup besar dan harus dibayar. Dan kalau misalnya mereka harus membayar kembali setelah lulus, itu kan sebuah yang beban gitu ya. Iya. Dan ternyata ada program baru dari pemerintah Amerika, itu dari pemerintahan Joe Biden, ada penghapusan sebagian dari utang-utang yang dimiliki oleh para mahasiswa atau para mahasiswa ini setelah lulus kuliah, dan besarnya juga cukup banyak. Kita lihat tanggapan dan reaksi dari para mahasiswa yang akan mengikuti program penghapusan dari biaya kuliah ini. Sekar Novika, dokter di Duke University Hospital, menyambut gembira proposal penghapusan utang uang kuliah yang disampaikan pemerintah Presiden Joe Biden. I'm definitely excited. I am very thankful that we are having a little bit of forgiveness, but considering the amount of debt that I am in, 10,000 barely puts a dent into my debt. Sekar berutang sekitar $230.000 atau sekitar 3,5 miliar rupiah untuk pendidikan kedokterannya. Skema pengurangan utang uang kuliah Biden akan diberikan antara 10 hingga $20.000 untuk individu dengan penghasilan kurang dari $125.000 per tahun, yang menurut kajian Pew Research Center termasuk kelompok menengah ke bawah. Meski dokter adalah salah satu profesi dengan bayaran tertinggi di Amerika, Novika yang bekerja sebagai dokter residensi masih memungkinkan untuk memperoleh keringanan utang. Yeah, I have been very frustrated about that mindset and thinking, oh, eventually you guys are going to make enough money so you shouldn't even have to worry about it. Because it is truly a big burden for us right now. Like I said, we make around $60,000. Rent is going up nowadays. You're paying at minimum $1,500 to $2,000 a month on top of your car payments and insurance payments. And it's really hard to be able to allocate a good amount of money to go towards your debt. Sementara Naftali, seorang kontraktor penerjemah yang punya utang uang kuliah $31.000, tidak memperoleh keringanan karena berpenghasilan lebih dari $125.000 per tahunnya. Nggak ada yang maksa saya untuk ngambil hutang untuk pendidikan. Saya hitung-hitung dengan nanti penghasilan saya, kalau misalnya saya sudah punya S1, lalu kerjaan saya kira-kira bayarannya berapa, lalu saya pikir wah bisalah ini balik modal. Jejak pendapat Morning Consult dan Politico menunjukkan
48% warga AS setuju dengan keringanan utang uang kuliah, sementara 43% lainnya menolak keringanan utang. Secara umum di Amerika, uang kuliah bergantung pada pengelola universitas dan juga lokasinya. Menurut educationdata.org, rata-rata uang kuliah tiap tahun di universitas negeri di tempat tinggal asal mahasiswa atau yang biasa disebut dengan in-state adalah $9.400, universitas negeri di luar tempat tinggal asal mahasiswa atau out of state $27.000, sementara di universitas swasta sekitar $37.000 per tahunnya. Dibandingkan 10 tahun yang lalu, warga Amerika kini melihat gelar dari universitas makin penting untuk mencari pekerjaan dan biaya kuliah juga ditanggung oleh pemerintah, menurut dosen sosiologi. And they believe that every American should be able to participate in the American dream, and every American should be able to go to college without concerns about finances. Sementara survei radio NPR bersama Ipsos menyebutkan apapun opini warga soal pengampunan utang kuliah, tingginya biaya perguruan tinggi menjadi akar permasalahan yang mestinya menjadi fokus pemerintah federal. Gitu, yang diuntungkan adalah universitas-universitas penyedia edukasinya ini, karena mereka yang dari awal mereka men-charge-nya begitu tinggi. Data Biro Statistik Ketenagakerjaan AS menunjukkan dalam 10 tahun terakhir, biaya pendidikan tinggi mengalami peningkatan paling cepat dengan rata-rata kenaikan 6,8% per tahunnya. Dari Alexandria, Virginia Gunawan dan tim VOA. Wow, tadi kita lihat sendiri ya gimana seorang mahasiswi keturunan Indonesia kuliah di kedokteran itu biayanya bisa sampai 200 ribuan ya, meskipun memang profesi dokter ini kan penghasilannya tinggi, tapi kalau utangnya 200 ribu ya berat juga dong ya. Iya, seperti disampaikan oleh sang dokter tadi, walaupun sedikit tapi tetap itu berasa kan, sampai sekitar $20.000 itu cukup besar loh, apalagi untuk orang yang baru mulai memasuki dunia kerja. Dan mudah-mudahan juga ini bisa dimanfaatkan oleh para mahasiswa lainnya dan menjadi program yang menjadi acuan buat mereka untuk memulai hidup baru gitu ya. Bisa beli rumah atau juga bisa memulai hidup baru yang lainnya. Pemirsa She Magazine, di sini kita selalu sharing dan empowering, dan senang sekali dengan kisah-kisah tadi kita bisa saling sharing dan juga bercerita dan juga empowering. Dan sayangnya kita berdua harus pamit dulu. Saya Ian Umar. Dan saya Vina Muptadi bareng sama kru VOA yang ada di studio dan juga di kantor di Washington DC dan New York. Kita pamit dulu, sampai jumpa lagi minggu depan.